Nama saya Hieronymus Sukaryo, CGP Angkatan 8 Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Juvensius Lebutjaa, akan melakukan wawancara singkat berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Dan wawancara singkat ini sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetisi diri kami sebagai guru penggerak. Selamat pagi Pak Yuven. Selamat pagi Pak Yunus. Bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik Bapak, yang pertama pada kesempatan ini saya mengganggu waktunya Bapak. Jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Iron atas pertanyaannya. Pada tempat yang pertama saya juga menyampaikan selamat dan profesiat untuk Pak Iron yang sudah sampai sejauh ini mengikuti program pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Terkait dengan pertanyaan Bapak tentang mengidentifikasi kasus-kasus etika atau bukan moral yang selama ini yang terjadi di lembaga kita, tentu banyak sekali kasus yang berkaitan dengan dilema terutama dilema etika kita. Nah, dari sekian banyak kasus yang telah kita melihat, kita pelajari, kita bahas selama ini, semuanya mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan dilema etika kita. Jadi banyak sekali kasusnya dan keputusannya pun tentu Bapak sendiri juga sudah pernah mengalami, melihat bagaimana keputusan itu diambil agar tidak bisa atau tidak dapat merugikan pihak-pihak manapun. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, di sini ada dua inti pokok pertanyaannya. Yang pertama antara keputusan yang salah dengan keputusan yang keliru. Keputusan yang benar dengan keputusan yang keliru. Yang pertama, kita lihat dulu keputusan yang benar. Keputusan yang benar ini artinya bahwa keputusan yang tidak merugikan pihak atau orang lain. Terutama kalau kita lihat di lembaga kita fokus di SMP Sata Pocong. Nah, keputusan yang saya ambil, saya juga harus berpikir bahwa kalau misalnya saya ambil keputusan seperti ini, seperti apa nanti dampaknya bagi Bapak dan Ibu. Sehingga oleh karena itu kita pahami dulu kasusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kasus yang mengandung
dalam perjalanannya juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kita pahami dulu dan kita telaah, kita pelajari agar semua keputusan yang diambil itu bisa membawa dampak yang positif bagi kita semua. Saya rasa seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, Pak Irwan, kita amati, kita lihat, kita pelajari kasusnya. Kalau memang kasusnya membutuhkan keputusan bersama, jelas kita harus mengumpulkan semua stakeholder untuk kita bisa mencarikan solusi yang paling baik untuk melaksanakan atau untuk mengambil sebuah keputusan yang akan kita ambil. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu Pak, di mana kita yang paling pertama itu tentunya kita mempelajari sebuah kasus, artinya kita menelaah. Setelah kita telaah, maka keputusan yang keluar itu adalah keputusan yang bisa diterima dan bisa dijalankan oleh semua pihak, terutama di lembaga. Saya rasa seperti itu. Baik Bapak, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berbicara soal tantangan, artinya bahwa di lembaga manapun atau pimpinan siapapun dalam mengambil keputusan tentu akan mengalami dilema. Nah, dilema yang dimaksud ini adalah ada pihak yang menerima, ada pihak yang tidak menerima. Tetapi apapun bentuknya, sebagai seorang pimpinan wajib kita mengambil satu keputusan, dan keputusan itu yang tidak bertentangan dengan keinginan dan apa yang kita mau jalankan. Saya rasa seperti itu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilikkah sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terkait dengan waktu dalam mengambil sebuah keputusan. Tentu waktu dalam mengambil sebuah keputusan siapapun yang akan mengeluarkan keputusan itu harus, dan itu paling tidak membutuhkan waktu ya, walaupun tidak terlalu lama, artinya supaya tidak berlarut-larut kasusnya. Jadi membutuhkan waktu, iya, jelas membutuhkan waktu supaya nanti keputusan yang akan diambil, keputusan yang akan keluar, keputusan yang akan dijalankan itu benar-benar tidak merugikan pihak manapun. Ya, contoh saya ambil sebuah contoh ketika kita berhadapan dengan guru-guru yang tidak sering datang ke sekolah. Tentunya kita harus telaah dan kita harus lihat dulu apa kendalanya, apa persoalannya. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui persoalannya, baru kita mencarikan solusi untuk kita bisa membuat satu keputusan yang tidak merugikan dia maupun tidak merugikan lembaga. Seperti itu. Lalu Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ditanya terkait dengan seseorang ataupun ada faktor-faktor lain, jelas pasti ada. Yang pertama, kalau kita fokus di kita punya lembaga, jelas Bapak dan Ibu guru merupakan satu faktor pendukung yang bisa kita ambil sebuah keputusan, atau kita bisa ajak kerjasama, kita bisa ajak diskusi untuk membahas satu kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika ini. Artinya pandangan atau masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru itu harus kita pakai. Seperti itu Pak Irwan. Baik, lalu ini pertanyaan terakhir sudah Bapak. Ya.
dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, yang dipetik yang pertama tentunya ini berkaitan dengan batin kita. Kenapa saya katakan demikian? Mengambil sebuah keputusan itu jelas pasti imbasnya itu ke batin kita. Kenapa? Karena ada orang atau pihak-pihak tertentu yang menerima dengan baik, ada juga yang tidak menerima dengan baik. Nah, oleh karena itu pengalaman yang sering saya hadapi selama kita melihat sebuah kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika ini, seperti itu sudah kita dihadapkan dengan sebuah dilema yang membuat kita berada di tengah jawabannya dan jawaban kita, bisa atau tidak, ambil atau tidak. Oleh karena itu kita yang pertama mengacu pada aturan. Keputusan tidak diambil maka tidak baik untuk perjalanan ataupun keberlangsungan lembaga pendidikan ke depan. Nah, oleh karena itu yang perlu kita ambil sebuah keputusan itu adalah tentunya keputusan yang tidak bisa dan tidak dapat merugikan siapapun yang ada di dalam lembaga kita. Saya rasa seperti itu jawaban saya, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak atas segala hasil buah pikir dari Bapak berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan selaku sebagai salah satu pemimpin dalam lembaga pendidikan. Dan semoga ke depan Bapak menjadi salah satu pemimpin yang bijak dalam mengambil nilai-nilai kebajikan universal. Sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih banyak. Selamat dan propisiat. Ya. Baik, saya Hieronymus Sukaryo, CGP Angkatan 8 Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Pocong, Bapak Robertus E. Jermi Darman. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Robert berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri sebagai calon guru penggerak. Selamat pagi, Pak Robert. Bagaimana kabar Bapak pagi hari ini? Kabar baik. Baik Bapak, sekali lagi saya mengganggu sedikit waktu dari Bapak untuk melakukan wawancara singkat berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kewajiban saling bersinggungan. Untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, terima kasih. Yang pertama saya mau menyampaikan begini.
sebagai seorang pimpinan tentu sesuatu akan berhadapan dengan berbagai problema atau masalah-masalah yang mungkin muncul ya, mungkin muncul. Jadi berkaitan dengan pertanyaan ya, pertanyaan yang telah disampaikan tadi bahwa kasus dilema etika itu biasanya cenderung muncul ya, biasanya cenderung muncul karena mungkin adanya kepentingan-kepentingan ya yang berseberangan atau yang tidak sama lah seperti itu ya, di antara komponen-komponen atau unsur-unsur ya yang ada di suatu lembaga pendidikan ya, seperti contoh di lembaga pendidikan yang saya bina, UPTS Sekolah Dasar Negeri Pocong ya. Kemudian menjadi sebuah isu ya, kemudian menjadi sebuah isu dan bahan diskusi ya. Bahan diskusi itu sudah jelas ya, menjadi bahan diskusi serta pembicaraan di antara warga sekolah dalam artian tenaga pengajar yang ada di sekolah ini gitu ya. Kemudian hal tersebut menjadi bahan acuan atau referensi ya, menjadi bahan referensi untuk bisa dibicarakan ya di tingkat satuan pendidikan begitu atau sekolah Ya, baik, seperti itu. terima kasih. Lalu ke pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Sebagai seorang pemimpin yang jelas ya, ketika kasus bermunculan seperti itu, sebagai orang tua ya, ada itikat-itikat yang diambil ya berdasarkan instrumen pribadi terkait dengan penyelesaian kasus-kasus seperti yang telah disampaikan tadi ya. Jadi yang jelas dalam pengambilan keputusan ya, dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut ya, yang saya lakukan selama ini menggunakan metode pendekatan persuasif ya, komunikatif ya, persuasif dan komunikatif ya. Kemudian melakukan koordinasi, itu tentu ya, koordinasi ya, karena bagaimanapun juga ya, seorang pemimpin itu dia hanya menentukan dan mengambil keputusan akan, tetapi referensi dan indikator ya serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada atau terdapat pada unsur di dalam organisasi yang dibina ya, macam di sini di lembaga pendidikan UPTD Sekolah Dasar Negeri Pocong ini ya. Dan kemudian yang jelas ya, semua unsur-unsur diambil untuk bisa duduk bersama dalam memecahkan persoalan itu ya. Yang jelas persoalan-persoalan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, semua stakeholder yang terdapat di dalamnya disatukan untuk bisa dibicarakan sehingga bisa mempertemukan satu titik ya untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu yang saya lakukan selama ini. Ya, baik Bapak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya prosedur yang saya lakukan ya, yang pertama mengidentifikasi atau menentukan dulu kasusnya ya, kasus yang terjadi ya. Kemudian apakah kasus tersebut berkesesuaian dengan pekerjaan atau job ya. Kemudian melakukan koordinasi, itu sudah pasti ya, melakukan koordinasi ya. Yang jelas kalau kita melakukan koordinasi itu dengan cara menjalin komunikasi ya, komunikasi face to face ya, berhadapan empat mata ya dengan yang bermasalah, katakanlah seperti itu ya. Kemudian
masalah itu terjadi di dalam lembaga, ya, yang jelas kita bisa selesaikan dengan secara kekeluargaan, ya, itu melibatkan seluruh unsur atau stakeholder yang ada di dalam lembaga pendidikan. Katakanlah saya, karena saya adalah pimpinan di lembaga pendidikan SDN Pocong, maka saya mengakomodir itu semua stakeholder atau teman-teman guru saya yang ada di sini untuk bisa duduk bersama menyelesaikan ini. Ya, baik Bapak. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif yang saya lakukan selama ini, ya, dalam mengambil sebuah keputusan, ya, dalam mengambil sebuah keputusan adalah senantiasa menjurus ke menjalin dan menjaga keberpihakan, ya, keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikatif, ya, begitu, dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi, ya, tokoh pendidik yang ada di lembaga pendidikan itu. Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, kalau jadwal memang kita tidak buat secara tertentu, ya, kita tidak buat secara khusus jadwalnya, tetapi itu dinamika lah yang terjadi seperti itu. Kapan terjadi masalah, ya, kita duduk bersama untuk bisa memecahkan dan menyelesaikan masalah itu. Kalau jadwal tidak serta-merta kita buat secara secara tetap, tetapi kita bisa duduk bersama ketika masalah itu muncul. Jadi seperti itu yang saya lakukan sebagai pimpinan di sini untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, karena selama ini saya tidak tentukan waktunya, karena kalau saya berpikir begini, kalau kita tetapkan waktunya berarti kita sudah merancang supaya ada masalah, ya, begitu. Tetapi ketika kita tidak tetapkan waktunya, berarti kita tidak mengharapkan supaya di lembaga pendidikan itu ada masalah, begitu, ya. Mudah-mudahan, ya, ke depannya dan untuk selanjutnya segala masalah atau apapun itu bentuknya tidak terjadi di lembaga pendidikan yang saya pimpin. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, selama ini faktor yang mempermudahkan saya sebagai pemimpin, saya sebagai pimpinan di lembaga pendidikan ini dalam pengambilan keputusan, sesungguhnya tidak ada yang khusus, ya, begitu. Sebenarnya tidak ada yang khusus, akan tetapi pelibatan unsur-unsur, ya, internal sekolah itu sering dilakukan, ya, sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi saya, ya. Kemudian kalau saya melihat bahwa masalah itu cukup berat, ya, atau dalam artian saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri, ya, ada unsur-unsur tertentu yang saya libatkan dalam proses penyelesaian masalah ini, antara lain komite sekolah, gitu, ya, seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, kalau untuk pembelajaran, ya, yang seperti yang ditanyakan tadi, yang pertama, ya, seharusnya kita harus memahami dulu konteks permasalahannya, ya. Jadi kalau kita memahami konteks permasalahannya, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan, ya. Kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasi, ya. Saya berpikir koordinasi dan komunikasi ini sangat penting, ya, sangat penting, ya, karena selain untuk menjaga keharmonisan, ya, harmonisasi lingkungan, ya,
lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi saya sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan oleh Bapak, di mana pada kesempatan ini Bapak sudah membagi praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan bersama kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Semoga buah pikir dari Bapak sebagai bentuk atau bagian dari refleksi kemampuan diri kami nanti ke depannya dalam program Guru Penggerak ini. Oke, Sampai terima kasih. jumpa Bapak. Selamat Sehat berjuang, selalu. semoga sukses.